zikirnya orang syariat, orang fikih atau fuqaha. Ya. Walaupun kita dikatakan ahli zikir, ahli ibadah. Ya. Semalaman saya zikir. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Ucapannya menggambarkan keimanan, tapi dalam hatinya munafik. Kenapa dikatakan munafik? Karena mengucapkan lafaz tapi tidak kenal yang mempunyai tidak kenal yang punya nama. Itu namanya munafik. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara zikir orang Thariqah? Bagaimana orang Thariqah itu mengingat Tuhan? Thariqah ilmunya tasawuf, yang mendalami dikatakan sufi. Yang mendalami dikatakan sufi. Mereka berzikir secara tersembunyi. Jadi orang lain tidak mengetahui mereka berzikir, karena memang disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena mereka takut masuk ke dalam hatinya rasa sombong, Bapak Ibu. Dan orang Thariqah, ketika mereka mengingat Tuhan, yang diingat bukan lagi lafaznya, melainkan yang diingat ialah diri yang bernama Allah. Diri yang punya nama Allah ini harus kita fahami. Siapakah dirinya yang sebenarnya? Pelajaran yang sebelumnya ada rahasia diri di sebalik ada diri di sebalik diri. Tuhan bersembunyi di dalam terang. Nah, untuk mengetahui diri yang punya nama Allah, kita harus memahami pengenalan diri, mengenal Allah. Baik, sekarang kita kembali ke pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Ini sudah sering kita sampaikan, tapi ini untuk mengingatkan yang mungkin terlupa dengan pelajaran ini. Jasad kita, badan jasmani, ini dikatakan secara ilmu namanya Adam. Bukan Nabi beda ya Bapak Ibu. Nabi Adam itu nabi yang mempunyai kenabian, tapi ini yang dikaji ialah Adam hakiki, hakikat Adam yang sesungguhnya. Adam jasad, batang tubuh, juga dikatakan selain Adam ialah insan, tempat tersembunyinya rahasia Tuhan. Ini Bapak Ibu, tempat bersembunyinya rahasia Tuhan. Apa sih yang dimaksud Adam? Nah, Adam di dalam ilmu ada dua. Yang pertama tadi, Adam ialah jasad, batang tubuh yang mempunyai pemahaman bahwa Adam itu tiada. Adam itu tiada. Yang wajib ada siapa? Tuhan. Oleh sebab itu, wujud artinya ada Adam. Mustahil yang mustahil siapa?
keberadaan diri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ialah Adam singkatan kata alif, dal, dan mim. Alif ialah Allah, dal ialah dalil. Dalil itu bukti. Bukti itu kenyataannya. Kalau orang debat tuh sering kan, dalilnya mana? Buktinya mana? Ya. Allah itu dalil atau bukti nyatanya Nah, Muhammad hakiki yang dimaksud, bukan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kita itu mempunyai pangkat kerasulan. Jadi di sini yang kita kaji hakikat Muhammad yang ada di setiap diri hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi berkumpulnya asanya Allah dan Muhammad inilah dinamakan insan yang sempurna, karena sudah esa Bapak Ibu. Allah dan Muhammad sudah esa di batang tubuh Bapak Ibu. Tunggu dulu ya. Karena kita harus hati-hati mengaji bab ini ya. Bukan kita mengaku menjadi Tuhan, bukan kita mengaku menjadi nabi. Pelan-pelan ya. Makanya ini saya jelaskan secara beruntun dan detail supaya mudah paham. Lalu bagaimana cara mengingat atau zikirnya orang hakikat ya? Orang tauhid atau dikatakan ahlinya tahqiq ya. Jadi orang tauhid ini Bapak Ibu, dia sudah menyaksikan dan melihat Tuhan di dalam dirinya sendiri ya. Melihatnya bukan dengan mata tidak mungkin, melalui melalui basirah ya. Melalui rasa. Bagaimana mereka melihat Tuhan di dalam rahasia dirinya. Lalu kita urai. Bapak Ibu masih ingat hakikat diri atau insan? Siapa sebenar-benarnya diri kita yang hakiki siapa? Pelajaran kemarin dijelaskan bahwa hakikat diri kita ialah ruh. Hakikat diri itu ialah ruh. Ya, pelan-pelan. Siapa hakikat ruh? Nyatanya kepada kita disebutnya nyawa. Nyawa ini dari kata, nyatanya wujudnya Allah. Nyawa ya, tunggu dulu kita jelaskan. Nyatanya wujud nyawa ialah nafas. Kalau ada nafas artinya ada nyawa. Kalau ada nyawa artinya ada ruh. Ruh sebelum masuk ke jasad, setelah ditiupkan Tuhan masuk ke jasad, nyawa dikatakan nyawa. Nah, perjalanannya seperti itu Bapak Ibu. Dikatakan ruh, Nur Muhammad itu sebelum memasuki jasad. Ketika masuk jasad, namanya sudah bergantinya karena bertemu dengan jasad. Nah, oleh sebab itu dikatakan nyawa itu nyatanya wujudnya Allah. Tunggu dulu. Ya. Nyatanya nafas ialah
sir atau rahasia Tuhan. Maksudnya seperti apa sih? Nafas itu kan mewakili laisa kamislihi bisa dilihat Bapak Ibu? Tidak bisa. Bisa disentuh apalagi. Tapi nyata ada. Nyata ya Bapak Ibu. Nah, hembusannya itu yang membuat diri kita bergerak. Ya, dikatakan sir. Nyatanya sir, dikatakanlah dia Nur Muhammad. Nur Muhammad itu terzahir kepada 7 sifat, ya. 7 sifat di dalam diri kita, ya. Yang hidup, yang mengetahui, yang melihat, yang mendengar, yang berucap, yang mempunyai kehendak, dan yang mempunyai keinginan, kodrat dan irodat. Sifat nyatanya daripada zat. Munculnya sifat daripada zat. Nyatanya zat terzahir ke wujud kita. Wujud kita dikatakan insan kamil Adam, batang tubuh kita. Semakin paham harus kita balik. Ayo pelan-pelan nggih. Nanti ada sesi tanya jawabnya. Adanya wujud kita karena adanya zat. Adanya zat menjahirkan 7 sih. Yang membawa 7 sifat ialah Nur Muhammad tersembunyi di dalam rahasia nyata melalui dikatakan napas ialah nyawa. Hakikat nyawa ialah ruh. Itulah sebenarnya diri kita. Paham Bapak Ibu? Nah, kalau tidak paham kita ulang lagi. Jadi ketika sudah memahami hakikat diri, maka orang hakikat lalu meniadakan wujud keakuan diri kita. Meniadakan atau memati. Karena yang nyata wujud siapa Bapak Ibu? Yang nyata wujud ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah takut Bapak Ibu. Karena yang wajib mempunyai wujud di sifat 20 pernah diajari mungkin di sekolah-sekolah. Sifat 20 yang pertama wujud artinya ada. Sifat wajib bagi itu jelas ya Bapak Ibu. Artinya kita tidak Nah, kalau kita sudah tidak ada, maka wajib kita untuk menafikan, membuang keakuan di diri kita, ya, bahwa kita ini dari kezohiran Tuhan melalui tajalinya, ya, kita sudah tidak ada Bapak Ibu, ya. Untuk menuju kepada fana, mengisbatkan atau menyatakan bahwa hanya Allah yang sebenarnya wujud dan 7 sifat yang nyata di dalam diri kita. Caranya seperti apa Bapak Ibu? Nah, kembali kita kaji
7 sifat. Ya. Contoh, ya. Yang sebenar-benarnya mendengar siapa? Allah. Ya. Nyatanya kepada Muhammad. Sempurnanya kepada kita ada. Kita tidak ada. Yang melihat sebenar-benarnya melihat ialah Tuhan. Ya. Yang menyatakan Muhammad sempurnanya di mata kita. Ya kah? Nah, setelah kita paham bahwa hakikat yang pertama hidup, hayun, sebenar-benarnya ialah Tuhan, bukan kita. Maka kita menelanjangi hakikat diri kita sendiri bahwa kita la haula wala quwata, tidak mempunyai daya dan tidak mempunyai nyata, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang hidup berarti kita ini sesungguhnya mati. Kenapa bisa duduk di majelis? Karena didudukkan Tuhan. Kenapa didudukkan Tuhan di majelis? Kok enggak di rumah saja umpamanya? Kok enggak nonton TV? Kok enggak asik-asik di rumah santai-santai? Karena Tuhan memilih kita untuk selamat, Bapak Ibu, untuk mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadiri majelis merupakan sunnah Nabi yang paling Nabi sukai, sunnah yang paling utama, Bapak Ibu, menghadiri majelis ilmu untuk menyelamatkan badan zahir, badan batin kita selamat di dunia sampai nanti di akhir. Itu Bapak Ibu. Artinya berarti kita tidak mempunyai daya hidup. Oleh sebab itu ketika sholat yang dibaca takbir, betul? Allahu Akbarnya, kebesarannya di mana? Ternyata kebesarannya karena Tuhan berdiri sendiri. Tidak ada yang mendirikan, Bapak Ibu. Allah Akbar. Kalau nggak ngerti akbarnya, berarti sholatnya belum sah, belum diterima. Bapak Ibu berdiri sholat, gambarannya huruf alif. Nah, yang mendirikan siapa? Apakah jasad? Nyatanya yang mendirikan ruhani. Nyatanya yang mendirikan nyawa. Nyatanya yang mendirikan nafas. Kalau yang sudah ditutup kapas kan tidak berdiri ya Bapak Ibu. Di sholat. Nah, kita harus paham Bapak Ibu. Yang wudhu itu rohani, yang diwudukan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan itulah ketika kita ibadah, kita tidak boleh mengakui bahwa kita yang mampu beribadah, Bapak Ibu. Karena yang berkehendak Tuhan juga, bukan kita. Oleh sebab itulah ketika kita sudah mengenal Tuhan, kita dilarang mencari pahala, Bapak Ibu. Kenapa? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.